guys, wake up! It's time for Seri Recap. Sebelum masuk ke topik bahasan, Mimin mau nanya nih, apakah ada hal yang kamu sesali sehingga pengen banget muter balik waktu? Kalau ada, apa nih yang pengen kamu benahi? Urusan cinta, kerjaan, atau keluarga? Tapi kenapa sih Mimin nanya kayak gini? Karena kali ini Seri Recap bakal bahas satu film romantis yang aktornya dilanda dilema karena sebuah kejadian. Sweet and Sour. Banyak juga nih yang bilang kalau film yang satu ini tuh plot twistnya gila banget. Emang plot twistnya kayak gimana sih? Dan dilema apa nih yang dihadapi sama aktornya? Oke, gak usah lama-lama, cus langsung aja ini dia recap Sweet and Sour. Cerita dimulai dengan seorang pasien laki-laki yang dirawat di rumah sakit. Laki-laki ini bernama Lee Jang Hyuk. Jang Hyuk harus dirawat di rumah sakit karena penyakit hepatitis, guys. Di sana, dia ketemu sama seorang perawat bernama Daum. Beda sama perawat lain yang jutek, Daum ini perhatian banget sama Jang Hyuk. Bahkan ketika teman sekamar Jang Hyuk pada ngejauh karena takut ketularan, Daum selalu nemenin Jang Hyuk. Sampai kondisi Jang Hyuk membaik, Daum tetap ada nih buat Jang Hyuk. Bahkan Daum tuh sering banget makan bareng Jang Hyuk. Tidur di sampingnya Jang Hyuk, ya pokoknya berasa dua sejoli deh. Sampai suatu hari, Daum tiba-tiba cuti dari rumah sakit. Padahal posisinya Jang Hyuk ini tuh udah dibolehin pulang. Ya jadi galau dong ya si Jang Hyuk. Udah dibolehin pulang tapi gak bisa ketemu lagi nih sama Daum. Akhirnya Jang Hyuk coba nih buat dapetin nomor telepon Daum dan hubungin dia seharian. Sampai akhirnya bisa nih ditelepon si Daum. Malam itu Daum minta Jang Hyuk datang ke rumahnya dan nemenin dia. Alhasil Jang Hyuk nginep, guys. Besoknya Daum tuh kelihatan terharu banget nih setelah tahu lampu rumahnya yang mati digantiin sama Jang Hyuk. Setelah itu hubungan Jang Hyuk dan Daum jadi makin dekat. Mereka sering ngabisin waktu bareng di rumah sakit dan rumahnya Daum. Setiap jalan bareng sama Daum, Jang Hyuk ini selalu ngerasa kalau dia tuh harus ngurusin badan. Gara-gara dia iri ngeliat pasangan lain yang bisa pakai baju kapal. Nah ketika lagi main di rumahnya Daum, tahu-tahu Daum ngajakin Jang Hyuk pergi ke Pulau Jeju nih. Ya semacam mau liburan bareng gitu. Nah ketika hari keberangkatan, Daum ngasih hadiah sepatu ke Jang Hyuk. Saat itu, Jang Hyuk janji nih sama dirinya sendiri kalau dia bakal ngurusin badan buat Daum. Scene berganti nih ke Jang Hyuk yang udah kurus, guys. Wow, finally ya. Jang Hyuk masih pacaran nih sama Daum. Malah jadi makin romantis. Ketika di kantor, Jang Hyuk tiba-tiba dipanggil sama atasannya yang ngasih tahu kalau Jang Hyuk dapat kesempatan buat kerja di perusahaan arsitek besar di Seoul. Jang Hyuk langsung ngebagi info bahagia ini ke Daum. Walaupun senang, sebenarnya Daum ini agak khawatir karena mereka harus jauh-jauhan. Tapi untungnya Jang Hyuk si romantis udah beli mobil biar dia bisa bolak-balik dari Seoul ke tempatnya Daum. Ya ampun, gemes ya. Hari pertama Jang Hyuk kerja di Seoul. Masih semangat nih. Walaupun jalanan macet dan banyak orang yang kelihatan gak semangat, Jang Hyuk on fire banget. Di kantor barunya, dia ketemu nih sama seorang perempuan yang sama-sama baru masuk, Boyong. Impresi awalnya Boyong ini tuh jutek banget nih sampai bikin Jang Hyuk gak nyaman. Tapi walaupun begitu, ya harus dibetah-betahin lah ya. Apalagi kan baru hari pertama, masa udah mau protes? Besoknya Jang Hyuk beliin kopi nih buat staf yang lain. Tahu-taunya Boyong langsung nyerobot dan bilang kalau dia pengen bantuin Jang Hyuk bagi-bagi kopinya. Bahkan Boyong juga datang nih ke ketua tim dan ngasih kopinya. Cuman gak bilang kalau kopi itu dari Jang Hyuk. Otomatis Jang Hyuk jadi kesel dong. Ini orang baru 2 hari kenal kok udah nyebelin banget. Gak cuman itu guys, Boyong juga sengaja bikin Jang Hyuk dimarahin ketua tim gara-gara gak ngerjain deadline yang diperluin. Ketika pulang ke tempatnya Daum, Jang Hyuk ceritain nih betapa dia kesel banget sama Boyong. Daum cuman bisa dengerin keluh kesahnya Jang Hyuk tanpa sempat cerita soal apa yang dialami di kantor. Bau-bau masalah mulai tercium nih guys. Jang Hyuk terlalu fokus buat balas perbuatan Boyong di kantor. Jang Hyuk gangguin presentasi Boyong dan bikin Boyong harus lembur di kantor buat revisi desain jembatan yang dia buat. Jang Hyuk kelihatan senang nih abis bikin Boyong harus nginep di kantor beberapa hari. Sampai akhirnya Jang Hyuk tuh gak tahan ngeliat Boyong yang jorok banget. Jang Hyuk akhirnya memutuskan untuk bantuin Boyong soal desain jembatannya. Kerja keras Jang Hyuk dan juga Boyong kebayar nih. Mereka berhasil memikat hati bos ketika presentasi. Sayangnya ketika Jang Hyuk mau pulang ke tempatnya Daum, Daumnya malah lembur. Jadi mereka gak bisa ketemu. Daum minta tolong nih sama Jang Hyuk lewat telepon buat gantiin lampu di rumahnya yang mati. Cuman karena kecapean, Jang Hyuk gak sempat nih ngeganti lampunya. Besok harinya di kantor, Jang Hyuk dan Boyong dapat proyek baru nih. Terpaksa mereka jadi harus ngabisin waktu bareng lagi di kantor.
Kalau sebelumnya Daum nih kan yang lembur terus hingga nggak bisa ketemu Jang Hyuk, kali ini Jang Hyuk nih yang nggak bisa pulang dan harus lembur di kantor bareng sama Boyong. Ya seperti yang udah bisa diduga, hubungan Jang Hyuk dan Boyong jadi makin dekat nih. Sedangkan hubungan Jang Hyuk dan Daum jadi makin menjauh. Ketika lagi lembur bareng, Jang Hyuk mulai ngerasa nih ada nuansa aneh antara dia sama Boyong. Untungnya Jang Hyuk langsung sadar dan pulang ke tempatnya Daum. Wah, hampir aja selingkuh. Cuman guys, karena perjalanan yang macet banget, ketika sampai di tempatnya Daum, badannya Jang Hyuk tuh udah capek dan gampang emosi. Ketika Daum minta tolong sama Jang Hyuk buat buang sampah, mereka malah jadi berantem. Ditambah, Jang Hyuk tuh belum sempat ngeganti lampu di rumahnya Daum. Ya jadi makin panas lah ya perdebatan mereka. Sampai akhirnya, Jang Hyuk tuh ngalah setelah dengar kalau Daum tuh belum datang bulan. Yang mana mengisyaratkan kalau dia tuh lagi hamil guys. Nah loh. Gara-gara ini, sikap Jang Hyuk langsung berubah nih 180 derajat. Dia jadi nggak terlalu fokus sama kerjaan dan Boyong. Jang Hyuk juga jadi rutin pulang cepat biar bisa ngabisin waktu sama Daum dan mastiin kalau Daum tuh nggak kenapa-napa. Jang Hyuk juga sempat nyambil cuti ketika harus nemenin Daum ke dokter. Cuman ketika lagi di rumah sama Daum, orang kantor Jang Hyuk tiba-tiba nelponin terus. Walaupun awalnya udah nolak dan gak mau pergi, karena Daum ngizinin, akhirnya Jang Hyuk pergi nih ke kantor. Jang Hyuk tetap standby buat Daum walaupun dia jadi harus bolak-balik menerjang macet dari rumah Daum ke kantor. Sampai suatu hari, Daum gak bangunin Jang Hyuk yang bikin Jang Hyuk telat dan dimarahin sama bosnya. Boyong yang ngeliat ini gak bisa diem aja. Dia langsung nyamperin Jang Hyuk dan minta Jang Hyuk buat lembur bareng biar proyek yang mereka pegang bisa selesai. Keadaan jadi balik lagi nih kayak awal-awal Jang Hyuk masuk kerja. Jang Hyuk jadi mulai fokus kerja dan lembur beberapa hari bareng sama Boyong. Hubungannya yang sempat menjauh sama Boyong jadi deket lagi. Beberapa hari setelahnya, Jang Hyuk kelihatan bete nih ketika jalan-jalan sama Daum. Jang Hyuk juga gak sengaja nyebut nama Boyong ketika lagi ngobrol sama Daum. Nah kan, bayangin aja. Gimana Daum gak mikir macem-macem coba? Aduh, makin renggang aja nih ya hubungannya Daum dan juga Jang Hyuk. Dan bener aja guys, besok harinya, Jang Hyuk dapat paket cincin yang sebelumnya dia kasih ke Daum. Wah, ini mah fix putus ya namanya. Ngelihat hubungannya sama Daum udah gak bisa dibenahi, Jang Hyuk akhirnya memutuskan untuk bikin hubungan baru sama Boyong. Ketika lembur, Jang Hyuk nyium Boyong dan mereka resmi pacaran guys. Jang Hyuk jadi lebih sering stay di Seoul dan ngabisin waktu sama Boyong. Walaupun udah pacaran sama Boyong, Jang Hyuk nih masih sering keingetan sama Daum. Apalagi ketika dia dapat notifikasi tiket untuk liburan berdua ke Pulau Jeju yang udah dia dan Daum rencanain dari lama. Mendadak ingat mantan ya. Karena tiketnya belum ada yang cancel, akhirnya Jang Hyuk ngirim pesan ke Daum untuk bilang kalau dia bisa pergi sama siapa aja. Kelihatan galau sih ya ini si Jang Hyuk. Kegalauan Jang Hyuk bertambah nih ketika dia tahu kalau perusahaannya nggak ngangkat dia dan Boyong jadi pegawai tetap. Dan semua kerja kerasnya sama Boyong di atas nama tim lain yang nggak ngerjain apa-apa. Dan ini nih guys yang lebih parah. Ketua tim minta Jang Hyuk dan Boyong datang ke pesta pengangkatan pegawai tetap. Udah galau, dibikin emosi lagi si Jang Hyuk. Ketika pesta, Jang Hyuk ngeliat status Daum yang bilang kalau dia mau pergi ke Pulau Jeju. Hal ini bikin Jang Hyuk jadi sadar nih kalau dia sebenarnya itu masih sayang sama Daum. Jang Hyuk langsung pergi nih ninggalin Boyong, ngambil cincin Daum dan pergi ke bandara buat ngejar Daum. Tapi ketika sampai bandara, dia tabrakan sama seseorang yang ternyata adalah Lee Jang Hyuk. Dan Daum nyamperin Lee Jang Hyuk terus nyuekin Jang Hyuk. Wait. Kenapa si Jang Hyuk jadi ada dua? Kok bisa? Nah ini nih guys letak plot twist yang Mimin bilang di awal. Dengerin ya biar gak bingung. Jadi guys sebenarnya ada dua orang dengan nama yang sama. Jang Hyuk. Bedanya yang satu namanya Lee Jang Hyuk, yang satu namanya Jang Hyuk. Mari kita bahas. 1 tahun 7 bulan sebelumnya, ada seorang pasien bernama Jang Hyuk yang dirawat karena penyakit hepatitis. Saat itu, Daum merhatiin pasien ini sampai akhirnya mereka pacaran. Ini Jang Hyuk versi kurus yang kita lihat nih. Mereka pacaran kayak yang Mimin ceritain sebelumnya. Nah, ingat kan ketika hubungan Jang Hyuk dan Daum mulai renggang? Saat itu, Lee Jang Hyuk datang jadi pasien di rumah sakit. Si pasien hepatitis yang di awal Mimin ceritain. Saat itu posisinya Daum udah hamil anaknya Jang Hyuk guys. Jadilah dia sering makan dan tidur sama Lee Jang Hyuk. Murni karena bawaan bayi. Dan ketika Lee Jang Hyuk nelpon Daum, itu adalah hari ketika Jang Hyuk lembur di Seoul dan gak pulang. Hal ini akhirnya bikin Daum ngebuka dirinya ke Lee Jang Hyuk. Daum jadi makin tersentuh nih setelah ngeliat Lee Jang Hyuk ganti lampu di rumahnya. Hal yang gak dilakuin sama Jang Hyuk.
Sampailah akhirnya ketika Jang Hyuk dan Daum nih berantem hebat karena Jang Hyuk nggak sengaja nyebutin namanya Boyong. Daum balikin cincin dari Jang Hyuk dan mulai hubungan baru sama Lee Jang Hyuk. Daum juga ngajak Lee Jang Hyuk pergi ke Pulau Jeju pakai tiket yang sebenarnya direncanain buat liburannya sama Jang Hyuk. Begitulah guys. Jangan pusing ya, emang nama dua orang ini tuh sama. Karena ngelihat Daum udah punya pacar baru, Jang Hyuk langsung balik lagi ke Seoul dan nyamperin Boyong. Dia langsung mau makein cincinnya Daum ke Boyong. Tapi Boyong langsung nolak karena nggak mau buru-buru. Di sini nih mulai momen penyesalannya Jang Hyuk. Dia mulai kilas balik nih, ada yang salah di mana sih sampai hubungannya dia sama Daum bisa jadi berantakan? Dan akhirnya Jang Hyuk nggak nemu jawaban. Yang dia tahu hubungannya udah ancur lebur. Selesai. Itu dia guys, recap film Super Plot Twist, Sweet and Sour. Sesuai judulnya, film ini di awal kelihatan manis banget tapi ujung-ujungnya jadi hambar kayak perasaannya Jang Hyuk. Kalau mungkin ada yang masih bingung nih soal per-Jang Hyokan dan penasaran sama keseluruhan ceritanya, langsung aja nonton di platform streaming services ya guys. Mimin rekomendasi film ini buat ngisi waktu luang kamu. Sekalian lepas kangen sama Jang Kyung yang masih wajib militer. So, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like dan share. Mampir juga nih ke seluruh sosial medianya Sericap. Dan ini nih yang paling penting. Subscribe channel Sericap untuk recap dan info drama-drama Korea lainnya. See you!